Rekan guru, kurikulum mereka sudah disahkan sebagai kurikulum nasional dari tingkat PAUD, dasar, dan sampai tingkat menengah. Apakah Anda siap untuk melaksanakan kurikulum ini, khususnya dalam penerapan profil pelajar Pancasila? Mau nggak saya ajarin cara praktis, ilmiah, dan akurat agar setiap siswa Anda dari berbagai latar belakang karakter, temperamen, bisa belajar untuk memenuhi kriteria profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensi yang kemudian diuraikan dalam elemen dan subelemen. Saya mau kasih tahu Anda ada cara yang praktis, ilmiah, dan tepat agar semua siswa Anda bisa dibantu untuk berhasil di dalam penerapan 6 dimensi tersebut secara praktikal dengan teknik psikometrik yang praktis sekali. Dimensi ini kita bisa breakdown dengan sampai pada tingkat subelemen dari setiap dimensi. Maka kita lakukan pengukuran dengan menggunakan teori psikometrik, khususnya teori 4 dimensi, perilaku manusia dengan cara yang praktis, ilmiah tentu, dan juga tepat. Di sini yang pertama Anda harus memahami konsep mainstream. Mainstream itu bicara tentang sifat utama, sifat dasar yang dimiliki oleh setiap orang, di mana sifat itu diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dan itu baik adanya. Dengan apa yang saya tunjukkan di sini, mainstream itu bicara sifat dasar atau temperamen. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan assessment, maka akan dihasilkan 3 unsur pembentuk sikap, yaitu temperamen, karakter, dan personality. Temperamen ini bicara sifat yang diwariskan dari pendahulu yang diberikan oleh Tuhan dan sampai kepada saya atau kepada Anda. Seperti berani, komunikatif, kooperatif, teliti, itu mainstream, itu baik. Tapi 30% faktor ini dipengaruhi 70% faktor lingkungan yang akan menentukan apakah sifat baik ini bisa terekspresi baik atau tidak baik. Itu akan sangat menentukan sekali 70% ini. Nah, ternyata memang tidak selalu orang itu berani. Terkadang dia menjadi terlalu berani sehingga disebut nekat, atau kurang berani jadi provokasi atau penakut. Nah, kedua titik kritis provokasi dan nekat ini disebut dengan penyimpangan dari mainstream, keluar dari mainstream karena faktor lingkungan memicu orang ini menjadi nekat atau provokasi. Prinsip kedua, misalnya komunikatif itu bagus, tetapi kalau orang terlalu cerewet, itu disebut terlalu banyak ngomong, itu cerewet, itu keluar dari mainstream. Atau seorang disebut kurang suka bicara atau komunikatif, maka disebut menggosip. Gosip dan cerewet itu sesuatu yang menyimpang dari mainstream, disebut dengan titik kritis, dan itu dialami oleh siapa saja kalau faktor lingkungannya mendukung hal demikian. Nah, kita sebagai konsultan, sebagai analis perilaku itu bisa menolong mereka mengerti kelemahan mereka dan mengembalikan mereka kepada mainstream. Sama halnya dalam penerapan P5, profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensi, dan dibuat dalam detail dengan sub-elemen. Seperti ini, kita tempatkan 6 dimensi itu sebagai mainstream yang ada di kolom tengah. Ya, kalau kurang memenuhi temperamen ini atau mainstream ini, seperti kurang kebinekaan global, maka disebut dengan titik kritis, kelemahan yang dialami oleh seorang siswa sehingga tidak bisa menjadi ideal dalam menerapkan dimensi kebinekaan global, atau terlalu berkebinekaan global, itu segmentasi 6, itu terlalu seperti tadi, berani, terlalu berani jadi nekat, kurang berani, provokasi. Nah, sekarang kita pakai pendekatan secara subelemen, karena subelemen ini sangat praktis yang telah ditetapkan oleh pemerintah, Kemendikbud, dan Ristek di dalam profil pelajar Pancasila. Sebagai contoh, saya ambil dimensi berkebinekaan global dengan sekian banyaknya subelemen. Saya ambil 3 saja. Subelemen pertama mendalami budaya dan identitas budaya. Nah, di sini temperamen atau mainstream yang sangat diperlukan ada teliti. Nah, kita kait dengan analisa psikometrik dengan menggunakan 4 dimensi merah, kuning, hijau. Nah, setiap dimensi perilaku itu memiliki derajat ekspresi ditentukan oleh segmentasi yang dimilikinya dari 1 sampai 6. Paling tinggi 6, Bapak Ibu. Nah, di sini yang sangat memungkinkan seorang siswa teliti untuk mengerjakan subelemen mendalami budaya dan identitas adalah ungu 5, merah 4, dan hijau 4. Nah, ini adalah sekian hal dari 1.300 tipikal kepribadian. Teliti. Apakah siswa-siswi Bapak Ibu di kelas
mayoritas teliti atau 50% atau 25% atau hampir tidak ada orang yang teliti sehingga sulit untuk melakukan. Atau contoh kedua lah, supelemen mengeksplorasi dan membandingkan pengetahuan budaya, kepercayaan serta praktiknya. Yang ideal mainstreamnya adalah sifat teliti, akurat, sistematis. Ya, jika ini didapati pada siswa Anda, maka tidak sulit buat siswa Anda untuk menerapkan supelemen ini. Tapi kalau tidak, bisa dia kurang teliti, jadi kritikus, terlalu teliti jadi perfeksionis, ya, kurang akurat jadi khawatir, terlalu akurat jadi subjektif. Kemudian sistematis, kurang sistematis jadi kaku, terlalu sistematis jadi birokratif. Nah, warna ideal, dimensi warna ideal adalah ungu 5, merah 4, ungu 4. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana siswa-siswi yang ada di sekolah Anda tidak memiliki kualifikasi yang ideal? Ya, sehingga sulit sekali untuk bisa belajar berdasarkan PL3 bagi pelajar Pancasila. Pertama, kita bisa lakukan modifikasi perilaku dengan teknik responding. Jangan khawatir, dengan belajar di kursus kami, Bapak Ibu akan bisa memberikan satu resep seperti dokter, yaitu bagaimana seorang siswa memodifikasi perilakunya agar dia bisa toleransi, agar dia bisa jadi seorang yang eksplor tentang budaya-budaya, memahami dengan sangat detail. Ya. Dan langkah-langkah pertama dalam modifikasi perilaku adalah tetapkan target subelemen apa yang mau dicapai. Dari 6 dimensi bisa diuraikan subelemen apa, lalu lihat psikometriknya, warna merah, kuning, hijau, ungunya berapa segmennya, dengan apa. Nah, untuk mengetahui itu, Bapak Ibu harus melakukan assessment dengan aplikasi yang kami sediakan. Sebelum dan sesudah coaching selama 3-5 bulan, pertama Anda harus tes dulu, tetapkan targetnya. Kalau siswa Anda dari tes tersebut tidak memiliki kualifikasi seorang toleransi, maka target Anda adalah kalau siswa bisa toleransi agar menuju supelemen dalam dimensi kedua tadi, yaitu berkebinekaan global. Yang kedua, lakukan tahapan responding. Ini tahapan menyesuaikan modifikasi perilaku, ya, yang menuju kepada kualifikasi atau standar seorang yang toleransi. Kemudian rencanakan kerjanya dalam bentuk coaching selama 3-5 bulan dengan teknik yang sangat praktis, ya. Setiap minggu akan memberikan aktiviti-aktiviti yang menolong siswa bisa menjadi toleransi, ya, dan bisa terbiasa. Dan terakhir, setelah 3-5 bulan selesai program coaching adalah assessment ulang dengan aplikasi yang kami sediakan. Itu adalah sebagian sangat kecil dari contoh penerapan teknik psikometrik di dalam menganalisis kekuatan dan titik kritis setiap siswa. Kita bisa menganalisis sub-elemen dari 6 dimensi tersebut, toleransi, dan sebagainya. Dengan menggunakan teknik responding, bagi siswa-siswa Anda yang lemah di dalam toleransi, maka kita bisa gunakan coaching system untuk mengubah dimensi warna demi warna, membawa mereka kepada standar atau ideal satu kriteria dalam satu sub-elemen toleransi. Jika Anda ingin menganalisis tipikal siswa-siswi Anda, agar Anda bisa membina mereka untuk bisa menjadi pelaku-pelaku yang sukses di dalam profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensi, kami mengundang Anda untuk mengikuti kursus online dengan judul Menjadi Analis Perilaku Profesional untuk pendidik, untuk penggiat pengembangan sumber daya manusia, untuk siapa saja. Akan kami mulai pada tanggal 13 Juni secara online selama 1 bulan. Mainin logika. Soalnya mudah, nggak terlalu sulit. Jadi bisa tahu jurusan yang sesuai sama potensi kita.